teman-teman sendiri yang akan mengalami dampak dari memilih hal yang salah tersebut. Halo guys, welcome to my YouTube channel Adafgan TV, channel kesayangan kalian semua. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal penting apa saja yang harus diperhatikan pada saat registrasi online rekrutmen BUMN tahun 2022. Nah guys, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana ketentuan umum serta persyaratan apa yang diharuskan sebelum pendaftaran, kemudian bagaimana tata cara pendaftarannya, kemudian bagaimana alur pendaftarannya. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan hal-hal penting apa yang harus kita perhatikan pada saat registrasi online. Nah, jangan sampai teman-teman nanti ke depannya menyesal karena salah mengisi atau salah informasi dalam pengisian biodata teman-teman sekalian yang mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan kecil tersebut. Jadi, usahakan teman-teman ya, kita harus memperhatikan apa-apa saja, jangan sampai karena hal-hal sekecil saja itu bisa membuat akun kita terjadi masalah. Nah, di sini guys saya akan menjelaskan bagaimana sih alur dari registrasi online ini supaya tidak terjadi kesalahan. Nah guys, saya akan menjelaskannya ya. Jadi tetap simak video ini dan jangan di skip. Baiklah guys, sebagai support system pada channel YouTube Adafgan TV, saya mohon klik like dan subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adafgan TV terkait dengan perekrutan BUMN tahun 2022. Nah teman-teman, pembukaan pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 ini akan terbuka pada tanggal 14 April tahun 2022. Nah teman-teman, kita harus mengantisipasi apa saja sih yang harus kita persiapkan dan apa saja yang harus kita perhatikan agar tidak terjadi pada saat registrasi online, tidak terjadi kesalahan. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan di video ini tentang apa-apa sih yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak terjadi kesalahan pada saat registrasi online. Nah teman-teman, berdasarkan website resmi yang dikeluarkan oleh rekrutmen bersama BUMN ini mendapatkan bahwa ada beberapa alur yang harus kita perhatikan ya teman-teman, yang pada saat registrasi online agar tidak terjadi kesalahan. Nah, saya akan menjelaskan apa-apa saja sih yang harus kita perhatikan. Nah teman-teman, ada step yang pertama yaitu yang saya baca di situs resminya rekrutmen BUMN ini adalah membaca seluruh informasi, ketentuan dan persyaratan yang berada di situs web resminya. Nah, jadi teman-teman, kita harus membaca atau mengetahui apa-apa sih persyaratan, apa-apa ketentuan umum dan bagaimana tata cara pendaftarannya serta alur pendaftarannya seperti apa. Sehingga teman-teman nanti tidak akan terjadi miskomunikasi dan sehingga bisa mengetahui bahwa oh inilah langkah-langkah yang harus saya lakukan pada saat proses registrasinya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk penjelasan lebih lengkapnya itu bisa dilihat di video sebelumnya dari video ini ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengerti lebih dalam lagi tentang alur pendaftaran dari rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2022. Kita lanjut ke step kedua teman-temannya, yaitu register dan aktivasi akun. Nah, pada saat register dan aktivasi akun ini teman-teman harus memperhatikan secara detail, jangan sampai terjadi kesalahan yang mengakibatkan teman-teman akan menyesal di kemudian hari tentang kesalahan akun Anda. Nah, teman-teman, yang dijelaskan di situs resminya di sini adalah menekan tombol register yang ada di pojok kanan atas halaman depan. Kemudian pelamar melakukan aktivasi akun yang kami kirimkan ke email. Nah, teman-teman harus perhatikan pada saat ketentuan awal atau persyaratan pendaftaran itu sudah dijelaskan bahwa teman-teman pelamar BUMN ini harus memiliki akun email pribadi. Jangan sampai teman-teman menggunakan akun email keluarga teman-teman atau pacar teman atau siapapun. Itu tidak boleh teman-temannya. Jadi kita harus menggunakan akun email pribadi sendiri, karena itu memang sudah menjadi ketentuan dari Forum Human Capital Indonesia yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Seperti itu teman-temannya. Dan kemudian pada saat registrasi akun itu akan dikirimkan aktivasi akunnya itu
di email teman-teman semua, email masing-masing ya teman-teman. Jadi dia akan masuk ke inbox. Nah teman-teman, apabila teman-teman sudah mendaftar tetapi belum ada masuk di emailnya, silahkan cek di bagian spam apakah masih terdapat email yang sudah masuk di situ, karena biasa email yang sudah masuk itu apabila terfilter akan masuk di spam sebagai identifikasi virus. Jadi teman-teman bisa mengeceknya di sana. Seperti itu teman-teman ya untuk step yang kedua. Dan kemudian ada pun yang step yang ketiga adalah melengkapi kurikulum vitae atau riwayat hidup. Nah teman-teman ya, penjelasan dari website di sini menjelaskan bahwa pelamar wajib melengkapi CV dan dokumen persyaratan pada menu daftar riwayat hidup. Nah teman-teman, saya harapkan untuk pengisian CV di sini atau daftar riwayat hidupnya di sini adalah teman-teman itu mengisinya dengan benar, jangan sampai ada salah kata, salah titik ataupun salah koma, karena itu akan berakibat fatal pada saat registrasi akun teman-teman. Karena yang telah dijelaskan oleh Forum Human Capital Indonesia itu bahwa sudah tidak bisa untuk perbaikan akun atau pengembalian akun ataupun perbaikan data-data diri. Jadi teman-teman, itu pengisiannya hanya satu kali dan tidak boleh dan tidak bisa memang untuk perbaikan data teman-teman kembali. Jadi usahakan perhatikan pada saat pengisian datanya agar tidak salah pada saat pengisian datanya. Nah teman-teman, adapun nanti akan saya jelaskan di sini persyaratan yang dibutuhkan di sini adalah yaitu yang pertama foto profil. Nah foto profil yang harus kita gunakan ya teman-teman pada saat pendaftaran itu adalah foto formal yang menghadap lurus ke depan. Kemudian itu menggunakan kemeja atau menggunakan jas teman-teman ya, yang penting pakaiannya itu adalah sopan dan dilarang menggunakan kaos oblong, sweater ataupun pakaian yang tidak formal. Kemudian untuk latarnya itu yang saya lihat di website resminya ini adalah dia menggunakan latar biru, tetapi mungkin bisa kita gunakan latar merah, tetapi untuk jaga-jaga teman-teman ya, kita usahakan saja menggunakan latar biru muda ya, seperti pada alur pendaftaran yang saya cek di website pribadinya ini, di website resminya ini ya teman-teman. Nah kemudian ada pun persyaratannya lagi, persyaratan berkas yang harus teman-teman lengkapi adalah KTP. Nah KTP ini bisa mungkin kita akan menggunakan nicknya, kemudian mungkin akan meminta untuk di-upload file foto. Kita teman-teman persiapkan saja antara file foto JPG atau file foto yang PDF. Seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiga adalah persyaratan berkasnya adalah ijazah. Nah teman-teman itu harus memiliki ijazah teman-temannya yang sudah di scan. Kalau lebih baik lagi itu teman-teman yang sudah dilegalisir. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang lulusan baru yang di video sebelumnya itu ada yang bertanya bahwa saya baru lulus ujian skripsi nikah, apakah bisa mendaftar? Saya baru selesai wisuda nikah, apakah bisa mendaftar? Nah teman-teman bisa mendaftar ya teman-teman, dengan menggunakan surat keterangan lulus yang didapatkan di perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Seperti itu teman-temannya. Jadi tidak ada halangan lagi untuk mendaftar di rekrutmen bersama BUMN ini. Teman-teman itu membutuhkan surat keterangan lulus bagi wisudawan yang lulus atau sarjana baru yang belum memiliki ijazah, dan kemudian yang telah memiliki ijazah bisa menggunakan ijazahnya untuk pendaftaran. Nah begitupun dengan persyaratan dokumen selanjutnya, yaitu adalah transkrip nilai. Nah transkrip nilai di sini adalah yang digunakan adalah keseluruhan jumlah mata pelajaran pada saat teman-teman berkuliah yang bisa didapatkan di kampus teman-teman atau perguruan tinggi teman-teman masing-masing. Nah seperti itu. Mungkin bisa teman-teman itu menggunakan yang sudah dilegalisir ataupun yang belum dilegalisir, tapi lebih baiknya itu kita menggunakan file yang sudah dilegalisir oleh kampus atau perguruan tinggi tempat teman-teman menempuh kuliah dahulu. Nah kemudian ada pun dokumen yang diperlukan selanjutnya, yaitu adalah SKCK. Nah SKCK di sini bisa didapatkan di
Polres ataupun Polda masing-masing wilayah teman-teman. Nah, apabila teman-teman bermukim di kota, ibu kota, bisa menggunakan Polda, ataupun yang berada di daerah kabupaten kota bisa menggunakan Polres teman-temannya untuk proses pendaftarannya. Nah, pendaftarannya ini sudah bisa dilakukan secara online ya teman-teman. Untuk registrasi SKCK-nya itu bisa mendaftar teman-temannya secara online. Nanti akan saya taruh linknya, link pendaftaran SKCK-nya itu di deskripsi. Dan pengerjaannya itu cepat sekali ya teman-teman ya. Hanya setelah kita mendaftarkan akun kita di SKCK online, di website SKCK online-nya itu, kemudian kita datang ke kantornya dan akan dibuatkan langsung SKCK-nya dan langsung jadi hari itu juga. Jadi teman-teman, untuk pembuatan SKCK itu sangat cepat pelayanannya. Nah, kita beralih ke dokumen selanjutnya, yaitu teman-teman ya adalah ini bersifat sebagai opsional, yaitu sertifikat pelatihan, sertifikat bahasa Inggris, dan sertifikat berprestasi lainnya. Nah, teman-teman yang memiliki sertifikat prestasi atau sertifikat pelatihan kerja atau sertifikat TOEFL, teman-teman bisa memasukkannya di pendaftaran rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 ini. Lebih banyak sertifikat yang teman-teman masukkan akan lebih berpeluang lagi lulus di proses rekrutmen ini. Tetapi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat itu jangan bersedih, karena pasti akan ada rezeki teman-teman yang lainnya, atau rezeki teman-teman walaupun mungkin tidak memiliki sertifikat, pasti akan ada rezeki untuk lulus di proses rekrutmen ini teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat atau apapun itu, teman-teman bisa tetap mendaftarnya. Nah, teman-teman itu harus berdoa agar lulus dengan hasil yang maksimal ya teman-teman. Nah, kemudian dokumen yang harus dipersiapkan itu, tetapi ini juga opsional, yaitu surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini dikhususkan untuk para pendaftar atau pelamar yang sudah bekerja sebelumnya. Entah itu dia sudah bekerja 1 tahun atau sudah bekerja 2 tahun di perusahaan yang lain atau tempat kerja yang lain, dan dia mendapatkan rekomendasi dari tempat kerjanya untuk mendaftar di rekrutmen bersama BUMN ini. Dan teman-teman ya, untuk pendaftaran atau mendapatkan surat rekomendasinya ini bisa teman-teman download di website resminya yang ada di kolom deskripsi ini teman-teman ya. Nanti saya akan masukkan di kolom deskripsi ini. Nah, teman-teman, itu adalah step yang ketiga yang harus teman-teman perhatikan, dan harus teman-teman di sini saya harus mengatakan bahwa di sini adalah yang sangat urgent, karena teman-teman salah mengisi, teman-teman salah mengupload atau salah memasukkan, fatal akibatnya apabila teman-teman salah dalam proses pengisian data-data teman-teman nantinya. Dan saya harapkan jangan ada kebohongan pada saat pengisian akun atau pengisian biodata kurikulum vitae ini teman-teman ya. Data itu harus diisi dengan benar sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, dan juga itu untuk kurikulum vitae-nya ini adalah kurikulum yang terupdate, yaitu maksimal 3 tahun sebelumnya, dimulai dari 3 tahun yang lalu sampai dengan yang sekarang. Itu kurikulum vitae-nya atau daftar riwayat hidupnya itu harus terupdate yang terbaru teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk step yang ketiga, yang itu step yang paling terpenting ini. Baiklah, kita berlaju ke step yang keempat, yaitu teman-teman melamar posisi yang diinginkan di BUMN. Pelamar hanya dapat melamar maksimal 3 posisi di BUMN yang berbeda. Nah, teman-teman, jadi sebelum teman-teman mendaftarkan atau memilih posisinya itu, teman-teman itu harus riset terlebih dahulu ya. Apa perusahaan yang cocok untuk teman-teman, apa perusahaan yang selinier dengan jurusan teman-teman sehingga bisa mendaftar di tempat tersebut. Jangan sampai teman-teman salah mendaftar atau salah memilih posisi, tentu itu akan berakibat sendiri pada teman-teman sendiri, nanti akan mengalami kegagalan pada saat pengumumannya. Jadi teman-teman harus melakukan atau harus mencari
di mana sih perusahaan yang cocok yang menerima skill keahlian saya. Nah teman-teman, saya akan cantumkan juga tempat untuk memilih job-job apa atau posisi mana sih yang cocok untuk teman-teman. Nanti saya akan cantumkan link di deskripsi pada video ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah teman-teman ya, kita akan maksimal memilih 3 posisi yang ada di BUMN yang berbeda ini teman-temannya. Jadi gunakan kesempatannya sebaik mungkin, pilih posisi yang sesuai dengan skill dan kemampuan teman-teman. Jangan sampai teman-teman memilih yang terlalu tinggi tetapi teman-teman tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Teman-teman sendiri yang akan mengalami dampak dari memilih hal yang salah tersebut. Seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Nah, adapun step yang kelima dan step yang terakhir adalah pelamar dapat memantau proses lamaran, detail jadwal dan pengumuman pada halaman lamaran saya atau email resmi yang kami kirimkan. Maksudnya lamaran saya bukan lamaran saya teman-teman ya yang harus diperhatikan, tetapi lamaran yang ada di website resminya. Nah seperti itu, yang karena saya hanya membaca di website resminya ini teman-teman ya. Jadi pada step terakhir ini teman-teman itu bisa memantau proses lamarannya, tetapi kan sudah ada tadi alur pendaftaran dan jadwal untuk kelulusannya atau pengumumannya. Jadi teman-teman itu menunggu saja pengumumannya dan berdoa semoga teman-teman itu lulus dalam seleksi berkas atau seleksi dokumentasi ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Alur registrasi online resmi yang dikeluarkan oleh FHCI atau Forum Human Capital Indonesia, yang dikeluarkan secara resmi teman-teman ya. Jadi teman-teman, informasi yang saya sampaikan pada video ini adalah informasi resmi yang ada di website resmi dari rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Nah teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar di video ini. Kami akan menjawabnya secepat mungkin teman-teman ya, terkait proses perekrutan bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2022 ini. Nah teman-teman, saya akhiri video ini. Saya mohon klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Ada Afgan TV terkait proses rekrutmen BUMN tahun 2022. Saya akhiri video ini ya teman-teman ya. Dadah, see you next video.